Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Iya, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai profesi supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa dulu. Ya, berdoa selesai. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi kita. Yang pertama, supervisi klinis. Ya, seorang supervisor pembelajaran yang profesional mampu melakukan pendekatan klinis dalam pelaksanaan tugasnya. Kajian dan diskusi mengenai supervisi klinis di bidang pendidikan makin intensif akhir-akhir ini. Hal ini membersihkan kuatnya pengakuan atas status supervisor klinis sebagai profesi atau setidaknya subkalian dari supervisor pembelajaran. Ya, khususnya Indonesia, keharusan pengawas memenuhi angka kredit untuk naik jabatan fungsional tertentu membuktikan pengakuan negara atau profesi ini, meski sangat mungkin substansinya masih layak diperdebatkan. Supervisi klinis untuk pembelajaran memang sangat kompleks, karena masih perlu dicari mengenai teknik supervisi yang paling cocok dalam rangka meningkatkan kinerja guru. Upaya untuk menemukan model atau teknik supervisi pembelajaran terbaik akan terus dilakukan, meski sangat mungkin tidak akan benar-benar berhasil menemukannya. Ya. Tingkat kemandirian guru yang sangat tinggi seringkali menyebabkan mereka tidak merasa perlu lagi kehadiran supervisor. Sementara pengawas yang karena tugas pokok dan fungsinya merasa memiliki otonomi untuk mensupervisi guru seperti apapun, pengawas memandang aktivitas mensupervisi guru adalah haknya dan keputusan bertindak ada pada sisinya. Sementara guru tertentu sangat mungkin merasa tidak memerlukan lagi karena dia sudah memposisikan diri sebagai tenaga profesional sungguhan. Lalu muncullah apa yang disebut sebagai konflik otonomi sebagai kewenangan dengan otonomi sebagai persepsi atau kemampuan. Supervisi klinis di bidang kependidikan di sini tidak hanya dipahami oleh prinsip-prinsip klinikal di bidang kedokteran, melainkan juga beranjak dari ajaran psikologi. Di dalam praktik klinikal yang dilakukan oleh psikologi, tindakan diagnosa, prognosa, terapi, dan penyembuhan secara psikologis bukan lagi fenomena baru. Di dunia kedokteran, dokter pun melakukan diagnosis atau uji laboratoris untuk mengobati penyakit yang diderita pasiennya. Mengikuti logika itu, pelaksanaan supervisi klinis untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dilakukan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, praobservasi, yang berisi pembicaraan dan kesepakatan antara supervisor dengan guru mengenai apa permasalahan yang dihadapi oleh guru atau apa yang akan diamati dan diperbaiki dari pengajaran yang dilakukan. Yang kedua, observasi, yaitu supervisor mengamati guru dalam mengajar sesuai dengan fokus yang telah disepakati. Yang ketiga, analisis permasalahan yang dilakukan secara bersama oleh supervisor dengan guru terhadap hasil pengamatan. Dan yang keempat, perumusan langkah-langkah perbaikan dan pembuatan rencana untuk perbaikan. Perwujudan supervisi klinis memang tidak memerlukan terfokus pada pengembangan profesional guru, melainkan berkaitan juga dengan kesejahteraan, proteksi atau profesi, dan peningkatan hasil belajar siswa. Karenanya, supervisi klinis tidak hanya sekedar berkaitan dengan hubungan antara supervisor dengan guru yang disupervisi, melainkan juga harus dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di bidang psikologi, supervisi klinis sudah menempuh perjalanan relatif panjang. Pada tahun 1920-an, Max
A. Tinglon mendirikan supervisi formal di Institut Psikoanalisis Berlin. Tahun 1930-an, Riff mendirikan sekolah Budapest yang banyak melakukan kajian mengenai supervisi sebagai terapi. Pada kurun waktu yang bersamaan didirikan sekolah Venice yang memposisikan supervisi sebagai pendidikan. Belakangan ini telah muncul banyak model dalam rangka psikologi klinis, seperti model teori psikoterapi, model pengembangan, model peran sosial, dan model psikodinamik. Ya, yang B, definisi supervisi klinis. Ada yang tahu apa itu definisi supervisi klinis? Ya, supervisi klinis adalah bantuan profesional kesejawatan oleh supervisor kepada guru yang mengalami masalah dalam pembelajaran agar yang bersangkutan dapat mengatasi masalah dengan menempuh langkah yang sistematis, dimulai dari tahapan perencanaan, pengamatan, perilaku guru mengajar, analisis perilaku, dan tindak lanjut. Supervisi klinis adalah proses bantuan atau terapi profesional yang berfokus pada upaya perbaikan pembelajaran melalui proses siklikal yang sistematis, dimulai dari perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif terhadap penampilan guru dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang C, ciri-ciri supervisi klinis. Perilaku supervisi memandang masalah klien sebagai masalah belajar. Karenanya, hal itu memerlukan dua keahlian. Yang pertama, identifikasi masalah, dan yang kedua, menyeleksi teknik belajar yang tepat atau Leidig and Bernat 1980-an, atau guru yang disupervisi dapat berpartisipasi sebagai koterapis untuk melakukan penguatan. Supervisi klinis termasuk bagian dari pembelajaran. Perbedaannya dengan supervisi yang lain adalah prosedur pelaksanaannya ditekankan pada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dan kemudian langsung diusahakan perbaikan atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Pelaksanaan supervisi klinis yang baik bercirikan seperti berikut ini. Yang pertama, bimbingan supervisor pengajaran kepada guru bersifat pembantuan, bukan hubungan perintah atau instruksi. Yang kedua, kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji dan jenis keterampilan yang paling penting merupakan hasil diskusi bersama. Yang ketiga, instrumen supervisi klinis dikembangkan dan disepakati bersama antara guru dan supervisor. Yang keempat, guru melakukan persiapan dengan mengidentifikasi aspek kelemahan guru dengan supervisor. Guru melakukan persiapan dengan mengidentifikasi aspek kelemahan-kelemahannya yang dipandang perlu diperbaiki. Dan yang kelima, pelaksanaan supervisi klinis selayaknya teknik observasi kelas. Yang keenam, umpan balik atau balikan diberikan dengan segera dan bersifat objektif. Yang ketujuh, guru hendaknya dapat menganalisis penampilannya. Yang kedelapan, supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintah atau mengarahkan guru. Yang kesembilan, supervisor dan guru berada atau menciptakan kondisi dalam keadaan atau suasana akrab dan terbuka. Yang ke-10, supervisor dapat digunakan untuk membentuk peningkatan dan perbaikan keterampilan pembelajaran. D. Karakteristik supervisi klinis. Yang pertama, perbaikan proses pembelajaran mengharuskan untuk mempelajari kemampuan intelektual dan kemampuan teknis. Keterampilan teknis. Supervisor mendorong guru berperilaku berdasarkan kemampuan intelektual dan keterampilan teknik yang dimilikinya. Yang kedua, fungsi utama supervisor adalah menginformasikan beberapa kemampuan dan keterampilan seperti yang pertama, kemampuan dan keterampilan menganalisis proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, kemampuan dan keterampilan mengembangkan kurikulum, terutama bahan pembelajaran. Dan yang ketiga,
kemampuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kemampuan dan keterampilan guru melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Yang ketiga, berfokus pada yang pertama, perbaikan mutu dan hasil pembelajaran. Yang kedua, perbaikan kinerja guru pada hal-hal spesifik yang masih memerlukan penyempurnaan. Yang ketiga, upaya perbaikan didasari atau kesepakatan bersama dan pengalaman masa lampau. Dan yang keempat, hubungan pemantauan antar supervisor dengan yang supervisi mengedepankan dimensi kolegialitas. Yang kelima, tindakan supervisor menemukan kelemahan atau kekurangan guru semata-mata diperuntukkan untuk upaya perbaikan, bukan untuk keperluan penilaian atas prestasi individual guru. Urgensi supervisi klinis. Yang pertama, menghindarkan guru dari jebakan penurunan motivasi dan kinerja dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, menghindari guru dari upaya menutupi kelemahannya sendiri melalui cara-cara dialog terbuka dengan supervisornya. Yang ketiga, menghindari ketiadaan respon dari supervisor atas praktek profesional yang telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik yang masih di bawah standar. Yang keempat, mendorong guru untuk selalu adaptif terhadap kemajuan iptek dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menjaga konsistensi guru agar tidak kehilangan identitas diri sebagai penyangga profesi yang terhormat dan bermanfaat bagi kemajuan generasi. Yang keenam, menjaga konsistensi perilaku guru agar tidak masuk dalam jebakan kejenuhan profesional atau burnout, bahkan meningkatkannya. Yang ketujuh, mendorong guru untuk secara cermat dalam bekerja dan berinteraksi dengan sejawat dan siswa agar terhindar dari pelanggaran kode etik profesi guru. Yang kedelapan, menghindari guru dari praktek-praktek melakukan atau mengulangi kekeliruan secara masif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, menghindari guru dari erosi pengetahuan yang sudah didapati dari pendidikan penjabatan selama studi di perguruan tinggi. Yang kesepuluh, menghindari siswa dari praktek-praktek yang merugikan karena tidak memperoleh layanan yang memuaskan, baik secara akademik maupun non-akademik. Yang ke-11, menjauhkan guru dari menurunnya apresiasi dan kepercayaan siswa, orang tua siswa, masyarakat atau profesi yang mereka sandang. Tujuan supervisi klinis. Yang pertama, menjaga konsistensi motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong keterbukaan guru kepada supervisor mengenai kelemahannya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan kondisi agar guru terus menjaga dan meningkatkan mutu praktik profesional sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati. Yang keempat, menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas, baik proses maupun hasilnya. Yang kelima, membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan proses kualitas proses pembelajaran dengan jalan, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan umum, dan keterampilan khusus yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang keenam, membantu guru untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketujuh, membantu guru untuk dapat menemukan cara pemecahan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran sehingga benar-benar memberikan nilai tambah bagi siswa dan masyarakat. Yang kedelapan, membantu guru untuk mengembangkan sikap positif terhadap profesi dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan, baik secara individual maupun kelompok dengan cara yang dilembagakan atau atas inisiatif sendiri.
G. Prinsip-prinsip supervisi klinis. Ya, yang pertama, hubungan supervisi dengan guru didasari semangat kolegialitas yang taat asas. Yang kedua, setiap kelemahan atau kesalahan guru semata-mata digunakan untuk tindakan perbaikan tanpa secara eksplisit melabel guru belum profesional. Yang ketiga, menumbuh kembangkan posisi guru mulai dari tindak profesional sampai profesional sungguhan. Yang keempat, hubungan antara supervisor dengan guru dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kelima, diskusi atau pengkajian atas umpan balik yang segera atau yang diketahui kemudian bersifat demokratis dan didasarkan pada hasil pengamatan. Yang keenam, hubungan antar supervisor dengan guru bersifat interaktif, terbuka, objektif, dan tidak bersifat menyalahkan. Yang ketujuh, pelaksanaan keputusan atau tindakan perbaikan ditetapkan atas kesepakatan atau kerelaan bersama. Yang kedelapan, supervisor tidak mempublikasikan kelemahan-kelemahan guru dan juga tidak menjadikan guru supervisor sebagai dalih untuk tidak menerima bimbingan profesional darinya. Yang kesembilan, fokus utama dan pelengkapan kegiatan supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru dan tetap berada di ruang lingkup tugas-tugas pembelajaran. Yang ke-10, proses pelaksanaan berupa siklus mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan atau pengamatan dan siklus balikan. Yang ke-8, H. Model-model supervisi klinis. Supervisi klinis dikonstruksi sebagai rencana pembelajaran individual yang memungkinkan subjek yang disupervisi bekerja efektif dengan siswanya selama proses edukasi. Sistematika kerja di mana tindakan supervisi berlangsung disebut dengan model supervisi. Dalam kerangka supervisi klinis untuk perbaikan mutu pembelajaran, model itu disebut sebagai model supervisi klinis. Baik standar, supervisi maupun kurikulum, supervisi dalam rangka bimbingan konseling, mengidentifikasi pengetahuan tentang model-model, bernilai sangat fundamental bagi praktek-praktek etis. Yang kedua, model pengembangan. Konsepsi dasar supervisi klinis, model pengembangan atau developmental models of clinical supervision adalah keyakinan bahwa individu tumbuh secara kontinu. Ketika dia memulai tindakan secara benar, menjalankannya secara baik, dan menjalani pertumbuhan secara berpola, ketika mengombinasikan pengalaman dan predisposisi bawaan, seorang mengembangkan kekuatan dan tumbuh pada areanya. Mereka mengoptimasi dan mengidentifikasi pertumbuhan yang diperlukan di masa depan. Karena tipikal individu mengidentifikasi area baru pertumbuhan melalui proses belajar secara terus-menerus. Kita sekarang ke model terpadu. Kebanyakan ahli terapis memandang mereka sendiri sebagai elektik atau alektik, mengintegrasikan beberapa teori ke dalam praktek yang konsisten. Banyak model supervisi desain untuk dilaksanakan dengan beberapa bentuk orientasi terapi. Model Bernard misalnya memberi perhatian pada kombinasi tiga peran supervisi pada tiga area fokus. Combination and invitation to three superficial roles with three area of focus. Sesekali supervisor bisa tampil langsung selayaknya guru yang memberi kuliah, pengajaran, atau harus melakukan tindakan konseling atau kepenasihatan khusus atas masalah-masalah yang dihadapi oleh kliennya. Ya, kita ke model orientasi spesifik. Model ini mengadopsi beberapa model terapi, seperti yang pernah dikembangkan oleh Adlerian dengan pendekatan solusi, terfokus, atau pendekatan perilaku.
Mereka meyakini adanya praktik supervisi terbaik dengan terapi yang baik pula. Situasi yang dikembangkan laksana semangat berolahraga yang percaya bahwa pelatih terbaik di masa depan adalah individu yang terbaik dalam cabang olahraga tertentu ketika mereka menekuninya di sekolah, akademi, perguruan tinggi, atau di tingkat profesional. Erat kaitannya dengan model-model di atas, Ahmad Sudrajat mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi klinis berlangsung dalam suatu siklus yang terdiri dari tiga tahap. Ini berarti implementasi model di atas setidaknya sebagian dapat dilakukan dengan menempuh tahap-tahap ini. Ketiga tahap dimaksudkan disajikan berikut ini. Yang pertama, tahap perencanaan awal. Pada tahap ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, menciptakan suasana yang intim dan terbuka. Yang kedua, mengkaji rencana pembelajaran yang meliputi tujuan, metode, waktu, media, evaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang terkait dengan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan fokus observasi. Dan yang keempat, menentukan alat bantu atau instrumen observasi. Dan yang kelima, membentukkan teknik pelaksanaan observasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan observasi. Pada tahap ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, harus luwes, tidak mengganggu proses pembelajaran, tidak bersifat menilai. Yang keempat, cacat dan merekam hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan yang kelima, menentukan teknik pelaksanaan observasi. Yang ketiga, tahap akhir, yaitu diskusi balikan. Pada tahap ini beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, memberi penguatan, mengulas kembali tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengulas kembali hal-hal yang telah disepakati bersama. Yang keempat, mengkaji data hasil pengamatan dan tidak bersifat menyalahkan. Yang kelima, data hasil pengamatan tidak disebarluaskan. Yang keenam, penyimpulan. Dan yang ketujuh, hindari secara saran secara langsung dan merumuskan kembali kesepakatan-kesepakatan sebagai tindak lanjut proses perbaikan. Teknik komunikasi dalam supervisi klinis. Dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, supervisor pembelajaran berkomunikasi dengan guru yang disupervisi. Ahli komunikasi umumnya sependapat bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima pesan, di mana pesan itu disampaikan melalui media atau tanda-tanda dengan menggunakan bahasa tertentu yang saling dimengerti untuk mencapai suatu tujuan. Komunikasi adalah penyampaian segala perasaan, sikap, kebijakan, dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ada 3 tinjauan untuk memahami konsep dasar komunikasi antara supervisor dengan guru yang disupervisi. Ketiga tinjauan tersebut dirumuskan berikut ini. Yang pertama, bahwa komunikasi itu dipandang sebagai proses penyampaian informasi. Keberhasilan proses komunikasi antara supervisor dengan guru terletak pada penguasaan materi atau fakta dan pengaturan cara-cara penyampaiannya. Yang kedua, komunikasi itu suatu proses penyampaian gagasan-gagasan dari supervisor kepada guru. Dan yang ketiga, komunikasi dipandang sebagai suatu proses menciptakan arti, ide, gagasan atau konsep yang dalam bahasa Inggris disebut the process of creative the meaning. Pesan supervisor dapat diciptakan melalui orang, televisi, radio, papan pengumuman, surat, dan sebagainya. Ahli komunikasi mengatakan bahwa inti kesuksesan kelompok kerja adalah saling percaya, sejalan dengan pertukaran informasi yang dapat diandalkan.
Di lain pihak, perselisihan diintegrasi dalam komunikasi, ketidakmampuan membina saling percaya antar individu adalah sumber utama ketidakmampuan kehancuran organisasi, karena dengan itu komunikasi tidak terjalin dengan rapi. Jika pada saat tertentu guru merasa curiga dengan kepala sekolahnya, maka proses komunikasi tidak berjalan dengan baik. Isi komunikasi diterima dalam tidak utuh. Kegagalan pada satu pihak berarti kegagalan bagi semuanya, karena komunikasi merupakan proses yang dinamis. Berhasil atau tidaknya komunikasi antara supervisor dalam pengawasan turut ditentukan oleh keinginan mendengar antar sesama mereka. Hanya dengan keinginan untuk mendengarkan, apa yang disampaikan kepadanya dapat diterima dengan baik. Mendengarkan yang dimaksud di sini tuh adalah kemampuan menangkap pesan, bukan berpura-pura. Pembicaraan yang tidak mau tahu guru atau lawan bicara tidak akan menjadi supervisor pembelajaran yang baik. Untuk itu, manusia organisasional yang memiliki sifat-sifat inovatif yang oleh Rogers dan Schoenmaker digambarkan dengan ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, memiliki empati yang lebih besar. Empati adalah kemampuan seorang untuk memproyeksi diri ke dalam peran orang lain. Yang kedua, kurang dogmatis. Dogmatis adalah suatu variabel yang menunjukkan sistem kepercayaan yang relatif tertutup yang pengaruhnya sangat kuat terhadap kepribadian seseorang. Komunikasi klinis. Dua sikap supervisor pembelajaran yang mempengaruhi proses berkomunikasi, yaitu sikap yang menghambat dan sikap yang membantu. Sikap yang menghambat itu evaluasi, penguasaan, manipulasi, tidak memperhatikan, bersikap super kaku. Sikap membantu, deskripsi, permasalahan, spontanitas, memberi perhatian, menyamkan diri, luas. Evaluasi deskripsi. Supervisor yang cenderung memberi penilaian terhadap guru binaannya akan menghadapi reaksi yang defensif dari penerima pesan itu. Penguasaan permasalahan. Supervisor yang bersikap sebagai penguasa atau pimpinan yang otoriter akan membuat guru binaannya menjadi inferior dan defensif. Manipulasi spontanitas. Supervisor selaku penyampaian pesan yang bernada manipulatif atau bersikap ada uang di balik batu akan disambut dengan sikap negatif oleh guru dan tidak mungkin menciptakan suasana komunikatif antar sesama mereka. Tidak memperhatikan. Sikap dingin seorang supervisor atau penyampaian informasi akan ditanggapi oleh guru sebagai penerima informasi secara tidak penuh. Dengan demikian berkomunikasi tidak akan berjalan secara efektif. Bersikap super, menyamakan diri. Penyampaian pesan atau supervisor yang belaga angku atau supervisor tidak akan dapat menyampaikan informasi secara baik kepada guru sebagai penerima pesan, karena mereka akan mempunyai kesan bahwa supervisor itu hanya menampakkan egonya. Supervisor yang menghargai guru atau memposisikan sama dengan dirinya akan mampu menyampaikan informasi secara efektif. Kaku luas. Supervisor yang hanya berusaha menawarkan keputusan-keputusan sendiri dengan dalih mau dilihat bersikap demokratis akan membuat guru atau penerima informasi jadi negatif. Ketidakmampuan supervisor pembelajaran tersebut akan menyebabkan dia maupun guru tidak memperoleh kepuasan. Akibat tidak adanya perasaan saling mempercayai satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar supervisor pembelajaran dengan guru adalah: yang pertama, faktor psikologis, yaitu persepsi dan penafsiran guru yang dibina terhadap stimulus yang ada dari supervisor yang ditentukan oleh tingkatan emosi dan sifat pribadi seseorang supervisornya. Yang kedua, faktor biofisikal, yaitu penglihatan keseimbangan biokimia dan lain-lain yang ada pada diri guru binaan supervisor. Yang ketiga, faktor psikosikal, yaitu status fisikal dan mental yang saling berkaitan seperti
penyalahgunaan obat dan kemampuan dalam mengekspresi diri, dan perubahan tingkat kewaspadaan seorang guru yang dibina. Yang keempat, faktor sosikultural, yaitu hal-hal yang bersifat kultural, ras, kelas sosial. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan kata-kata dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Keputusan berbasis konsultasi. Yang pertama, hak guru untuk memperoleh informasi yang penting dari supervisor dan bernilai baik baginya. Yang kedua, hak guru dalam membuat keputusan yang terbaik menurut pertimbangan nalar dan pengalamannya. Yang ketiga, keputusan berbasis informasi atau informated decision merupakan pernyataan mendasar dari hak guru untuk mewujudkan eksistensi diri. Yang keempat, 5 unsur dasar penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis konsultasi. Yang pertama, tersedianya pilihan layanan supervisi. Yang kedua tuh proses pengambilan keputusan secara sukarela. Yang ketiga, guru memperoleh informasi yang benar. Yang keempat, terjaminnya interaksi yang baik antara supervisi pembelajaran dengan guru dan dukungan dalam membuat keputusan supervisi. Oke. Pendekatan Gardner. Pendekatan Gardner adalah pendekatan Gardner sudah lama digunakan dalam konsultasi pelayanan berkeluarga berencana atau KB. Untuk klien memilih metode kontrasepsi yang paling baik dan sesuai pendekatan ini agaknya cocok dalam rangka pelaksanaan supervisi pembelajaran. Gardner merupakan singkatan dari Great as Child Help Explain Return. Pendekatan ready. Pendekatan ini dikenal dengan 4 tahap ready, yaitu yang pertama, tahap rapport building atau membina hubungan. Yang pertama, menyambut kedatangan guru, misalnya ketika dia berinisiatif memenuhi supervisornya. Yang kedua, membuat pembicaraan awal yang menyenangkan. Yang ketiga, memperkenalkan topik bahasan. Yang keempat, menjalin kebersamaan. Yang kedua, tahap exploration atau eksplorasi. Mendapat informasi mengenai kebutuhan guru, risiko kehidupan guru sebagai penyandang profesi etika ketika berinteraksi dengan anak, kehidupan sosial dan lingkungan. Menggali tingkat pemahaman guru dan memberikan informasi yang diperlukan. Bantu guru dalam memahami kondisi kerja atau risiko yang akan muncul. Yang tahap ketiga, decision making atau pengambilan keputusan. Identifikasi keputusan yang diperlukan guru. Yang kedua, identifikasi pilihan guru dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, berikan gambaran dari keuntungan, kerugian, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Yang keempat, bantu guru untuk mengambil keputusan yang realistik. Yang keempat, implementing of decision atau pelaksanaan keputusan. Yang pertama, buatlah rencana nyata dan spesifik untuk menjalankan keputusan. Yang kedua, identifikasi keterampilan yang diperlukan guru dalam menjalankan keputusannya. Yang ketiga, bantulah guru dalam memperoleh keterampilan praktis yang diperlukan jika dirasa perlu. Yang keempat, buat rencana tindak lanjut. Oke, siapa yang belum mengerti? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, nanti di lain waktu kalau ada kesulitan apa bisa bertanya ibu di mana saja dan kapan saja, karena belajar itu tidak dibatasi oleh ruang, di mana saja kita pasti bisa belajar. Oke, materi kita hari ini sampai di sini saja. Dan sebelum kita menutupi kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya, berdoa selesai dan pertemuan kita sampai di sini. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih.